Kalau kita dikendaliin oleh bad mood kita, itu benar-benar merusak, ya. Merusak apa? Merusak suasana, merusak rencana, merusak pekerjaan, bahkan merusak apa ya, kalau bisa dibilang kayak bad mood itu juga bisa merusak ya nama baik kita, ya nggak sih? Kau yang telah menenun hidupku, engkau yang telah memilih diriku. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di vlog pribadi aku di Esther Dianopi Amegance. Yoi. Oke, selamat bergabung buat teman-teman yang baru datang di channel ini. Terima kasih kalian sudah support channel ini. Oke teman-teman, hari ini aku pengen bahas masalah bagaimana caranya mengatasi bad mood atau mood yang nggak baik. Nah, jadi ini kadang-kadang jadi sebuah masalah ya teman-teman. Kenapa ini penting? Karena menurut aku kalau kita dikendaliin oleh bad mood kita, itu benar-benar merusak ya. Merusak apa? Merusak suasana, merusak rencana, merusak pekerjaan, bahkan merusak apa ya, kalau bisa dibilang kayak bad mood itu juga bisa merusak ya nama baik kita, ya nggak sih? Bener nggak? Kalian pernah nggak sih ngalamin yang namanya bad mood? Tiba-tiba kalian yang udah semangat, excited, tiba-tiba moodnya berubah, atau tiba-tiba kalian karena udah saking semangatnya ya, karena ada satu kejadian atau karena ada satu pernyataan, ada satu statement, atau karena ada satu dan lain hal, tiba-tiba kayak bad mood kalian itu berubah. Tadinya semangat, tiba-tiba berubah jadi aduh lemes banget deh. Nah, gimana nih cara ngatasinnya? Nah, teman-teman semua, aku sih secara pribadi nggak jago-jago banget dalam hal ini ya. Karena kenapa aku ngerasa ini sebuah masalah? Karena ya kebanyakan kita itu dikendalikan oleh mood kita, ya, keinginan kita. Nah, jadi ini yang penting nih teman-teman. Bagaimana caranya supaya kita yang mengendalikan bad mood itu tadi, ya nggak, gimana mengolahnya menjadi satu energi, gimana mengolah bad mood ini tadi, ya, keinginan yang rusak ini tadi menjadi sebuah kekuatan. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi teman-teman, sekali lagi aku ingetin, jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya untuk channel ini, supaya apa? Supaya channel ini terus maju dan berkembang, dan kita sama-sama saling mensupport, ya nggak sih? Ya kan? Ya jauh lebih indah lah kalau kita saling mensupport, ya nggak? Ya dengan cara saling subscribe, ya kan, saling klik tombol notifikasi, bener nggak teman-teman? Oke, jadi kembali ke tema kita hari ini, bagaimana caranya mengatasi bad mood. Oke, kenapa ini penting teman-teman? Karena ini bener-bener bagi aku sih salah satu penghambat buat kita untuk maju, buat berkembang, ya kan? Jadi gimana caranya? Oke teman-teman semua, tips yang pertama dari aku untuk mengatasi atau untuk mengendalikan atau mengalihkan bad mood yang udah rusak, ya kan, ya nggak ada yang paling utama sih bagi aku. Yang paling bisa kita lakukan yaitu ya dialihkan ke hobi kita, ya kan. Hobi kita mungkin contohnya nih, kita lagi semangatnya ya, tiba-tiba mood kita lagi rusak, ya udah mungkin ya kita bisa ambil handset, dengerin musik, ya kan, dengerin lagu, instrumen favorit kita, apalah itu, yang nggak, aliran musik yang kamu suka. Entah kamu suka dangdut, suka rock and roll, atau kamu suka jazz, atau kamu suka musik-musik klasik, atau apalah itu, musik-musik yang tradisional. Ya intinya kamu dengerin, ya alihkan, ya kan,
alihkan hobi kamu, mood kamu yang udah rusak itu dialihkan kepada hobi kamu. Lalu apalagi bisa dialihkan ke hal apalagi ya, mungkin bisa kamu ya dengan cara ngemil, ya nggak sih, dengan cara ngemil kamu cari cemilan, atau kamu bisa pesan makanan lewat online atau apa, atau kamu bisa kayak cari ya gorengan atau apa, pisang goreng, atau kamu alihkan ke minum, ya nggak, ya bukan minum yang nggak bagus ya, bukan minum alkohol ya teman-teman ya, ya mungkin bisa ya minum kopi, minum teh, ya nggak, atau minuman-minuman yang lainnya ya, tentunya bukan alkohol ya. Alihkan ya, mungkin ya kalau emang kamu hobi masak ya udah pergi ke dapur, kamu masak, kamu buka kulkas, kamu lihat apa yang bisa dimasak, masak ya kan. Lalu ya itu aja sih menurut aku, alihin ke hal yang kamu suka, atau kamu ya lagi bed ya kamu bisa tidur ya kan, kamu pergi atau ke sofa kamu bisa baring ya kan, sambil tadi dengerin musik, kamu bisa alihkan sedikit ya kan. Intinya ketika kamu lagi bad mood ya kan, menurut aku sih hal yang nggak usah dan yang nggak perlu kamu lakukan, yang pertama kamu jangan ngomong, jangan bicara, lebih baik kamu diam aja ya kan. Kamu tenangin diri kamu dulu, karena kenapa? Karena kalau kamu bicara ya kan, itu pasti ada hal-hal yang nanti kamu ucapkan itu bisa menimbulkan sesuatu yang salah ya kan. Namanya kita dalam pengendalian yang tidak stabil, lalu kita bicara. Pertama, pembicaraan kita itu di luar kesadaran kita itu bisa saja menyebabkan orang lain tersinggung, orang lain sakit hati, ya nggak? Bener nggak sih? Bisa menyebabkan orang lain itu sakit hati dengan ucapan kita. Nah itu, jadi menurut aku yang tidak usah kamu lakukan, nggak usah ngomong dulu, nggak usah bicara dulu. Dan yang kedua yang nggak usah kamu lakukan, nggak usah mending nggak usah ngelanjutin tadi mood yang udah rusak. Jadi karena kalaupun kamu ngerjain sesuatu dan kamu lanjutin, pasti hasilnya berantakan. Jadi lebih baik stop dulu, alihkan dulu ke yang lain. Ya mungkin lu hobi olahraga nggak apa-apa ya kan, olahraga atau apa, tidur atau apa. Intinya kamu ketika sulit untuk mengendalikan mood kamu, ya lakukan hal yang kamu senang. Mungkin kamu bisa buka media sosial kamu, ya nggak, lihat status orang yang lucu-lucu ya kan, atau lihat meme-meme atau kiriman-kiriman, kan banyak tuh ya. Kalau kita stalking ya nggak, di media sosial kita banyak yang lucu-lucu, yang menghibur, yang sifatnya hiburan. Nggak apa-apa, it's okay, selagi itu bisa mengendalikan kita dan mengubah kita menjadi lebih nice ya kan, nggak apa-apa sih menurut aku, lakukan aja ya kan. Entah kan banyak sekarang hiburan-hiburan yang ada di gadget kita ya, di media sosial kita ya, itu banyak sekali ya kan. Kita tinggal pilih aja kita mau yang seperti apa ya. Menurut aku ya lebih baik, lebih positif. Nah jadi satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah alihkan ke hal yang kita senang ya. Kalau emang kita senang sendiri ya sendiri dulu ya kan, atau kalau emang kita lagi ya senang menulis ya nulis ya kan, buat apa mengarang apa, atau emosi kita itu kita alihkan dengan tulisan, dengan kata-kata, dengan puisi atau dengan nulis lagu. Itu kan jadi lebih positif ya, jadi lebih produktif kitanya. Jadi dialihkan kepada hal yang kita senang ya. Kalau emang kita senang nonton film, nggak apa-apa, it's okay, nonton aja ya kan. Kamu buka YouTube, nonton film yang kamu seneng ya kan, tontonan yang membangun semangat kamu ya kan. Jadi hindari yang pertama tadi bicara, karena memang bicara itu bisa membahayakan, karena lidah ini, perkataan ini tajam ya kan. Jadi kalau kita ngomong, kondisi kita belum stabil, emosi kita nggak stabil, amarah kita nggak stabil, itu bisa berdampak buruk teman-teman ya kan, berdampak buruk untuk yang mendengarkan dan berdampak buruk untuk kita yang ngomong ya kan. Kita nggak tahu, namanya kita ngomong di luar kendali, bisa aja omongan itu benar-benar kayak melukai orang lain, menyakiti orang lain ya kan. Jadi orang lain bisa sakit hati sama kita. Teman-teman udah tahu kan, kalau orang udah sakit hati itu obatnya nggak ada, susah, obatnya nggak ada dijual di apotek teman-teman ya nggak, obat sakit hati itu susah. Jadi jangan pernah sekali-kali mengucapkan ucapan yang di luar kendali kita, hindari aja ya. Itu tips
yang menurut aku tuh penting banget. Jadi alihkan kepada hobi dan hindari yang pertama itu yang bicara, lalu hindari hindari sesuatu yang sifatnya melawan kayak gitu, memberontak ya kan. Padahal kita bisa nih ngelawan nih, tapi menurut aku udah kita tenangin diri dulu. Nggak ada gunanya juga kalau kita berdebat ya kan, nggak ada gunanya juga kalau kita melawan ya kan, nggak ada gunanya juga. Lebih baik kita menenangkan diri ya kan. Setelah kita tenang, setelah mood kita itu berhasil kita taklukkan, baru pasti kita akan bisa berpikir secara jernih. Oh kayaknya aku harus ngomong seperti ini, oh kayaknya aku harus ada pembelaan seperti ini, oh kayaknya kalaupun aku mau negur nih, cara aku menegur harus dengan solusi yang seperti ini. Nah itu teman-teman, ini gampang-gampang susah buat kita lakukan, tapi aku percaya kalau emang kita mau lakukan ini sesuatu yang mudah, dan ini nanti akan jadi suatu kebiasaan baru dalam hidup kita. Dan awal-awal juga aku itu salah satu orang yang benar-benar kayak sulit banget mengendaliin mood aku. Kalau moodnya udah rusak, itu udah rusak aja, bisa sepanjang satu hari itu bisa rusak moodnya, bahkan mungkin bisa 2-3 hari atau berminggu-minggu itu moodnya bisa rusak. Dan kan itu bener-bener kayak merugikan banget ya teman-teman. Kita jadi nggak produktif, jadi malas mikir, malas kerja, malas apa, semua maunya jadi malas mandi, malas makan, maunya kita ngikutin aja keinginan kita. Itu repot. Jadi menurut aku teman-teman, mood ini juga salah satu penghambat buat kita itu bisa jadi maju, buat kita itu bisa jadi berkarya ya kan, produktif. Itu sangat-sangat menghambat. Jadi kalau ada di antara kita masih terjebak dalam masalah ini, tolong deh, kayaknya kalian mesti mesti beresin secepatnya, karena ini merugikan banget teman-teman. Karena aku udah ngalamin, makanya aku bisa ngomongin masalah ini. Jadi kayak apa yang aku sampaikan menurut aku itu pengalaman pribadi aku, jadi aku bisa sharing ke teman-teman semua. Tapi kalau aku nggak ngalamin, aku juga nggak berani teman-teman ya kan, nggak berani ngomongin ini. Jadi kayak menurut aku, coba deh lakukan hal yang kamu senang, alihkan kepada hal yang kamu senang. Yang tadi aku udah sebutin, musik, dengerin musik, nonton film, makan coklat, minum kopi, minum teh, atau apapun lah itu, alihkan ya kepada cari kesenangan kamu senang apa, olahraga atau apa, alihkan ke hal-hal yang positif, hal-hal yang benar ya kan. Jangan kamu lari atau jangan kamu sembunyi kepada hal-hal yang merusak diri kamu, merusak tubuh, merusak pikiran. Nggak usah lah ya, nggak usah sampai segitunya ya kan. Kita manusia, kita ciptaan yang paling mulia. Tuhan udah kasih kita pikiran, perasaan, kehendak ya kan. Kendalikan itu semua dengan baik. Jangan sampai mood itu yang mengendalikan kita. Bahaya. Ini masalah terbesar kalau menurut aku teman-teman, kalau sampai bad mood itu mengendalikan kita. Jangan deh, jangan sampai mood itu jadi tuan buat kita, tapi kita yang bener-bener kayak harus mengendalikan diri kita. Kita sadar seutuhnya itu kekurangan, itu kelemahan kita, kita harus singkirkan itu ya kan. Mungkin nggak bisa secara instan, tapi kita berproses ya. Kita ya mungkin bisa melibatkan Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku pengen berubah, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Itu mungkin cara yang bisa kita lakukan. Atau mungkin sewaktu-waktu kalau memang kita butuh teman sharing, ya kita cerita, gimana ya caranya, aku punya kayaknya kelemahan aku tuh di sini, gimana ya caranya. Atau kita minta kayak orang lain itu menilai diri kita, lu kan teman gua ya kan, misal teman, lu kan teman gua, lu kan udah kenal gua, menurut lu apa sih yang harus gua rubah dari diri gua ya kan. Boleh teman-teman sesekali kita mereview diri kita ya kan. Jangan kita cuma bisa menilai orang lain, tapi diri kita sendiri kita nggak tahu kekurangan dan kelemahan kita. Boleh kita mengenali diri kita ya kan. Gimana bro menurut lu, atau gimana sis menurut lu, apa sih yang harus gua rubah, atau apa sih yang lu nggak senang dari gua, kira-kira apa. Gua pengen ngubah, gua nggak pengen nyakitin orang, gua pengen lah nyenangin teman-teman, nyenangin siapapun yang gua temuin. Nah jadi itu teman-teman tips dari aku. Jadi semoga tips ini bisa bermanfaat ya buat kalian ya, terutama ketika kalian dalam
dalam pengendalian diri yang kurang baik, kurang stabil, lakukan kesenangan kalian, lakukan hobi yang positif tentunya ya. Janganlah lakukan hal-hal yang negatif, yang merugikan, atau lari ke alkohol, ya kan, drugs atau apalah, sesuatu yang bener-bener yang justru menjerat. Menurut aku nggak haruslah solusinya seperti itu ya. Masih banyak hal-hal yang lain, yang indah, yang menyenangkan, yang bisa kita wariskan kayak gitu ya, yang bisa orang lain bisa lihat dari kita, dan orang lain bisa contoh dari kita. Oke teman-teman, kalau emang kalian ngerasa tips ini ya kurang bermanfaat, ya nggak apa-apa ya, mungkin kalian punya trik yang lebih jitu, nggak masalah. Tapi kalau emang kalian pengen apa yang aku sampaikan ini berguna bagi kalian, nggak apa-apa, boleh dipraktekkan ya kan, nggak ada salahnya juga kok kalau dicoba. Tapi kalaupun enggak ya juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, aku pikir ini aja dulu yang bisa aku sharingkan. Oke, bantu channel ini terus maju dan berkembang. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan sampai, ingat, jangan sampai kamu dikendaliin sama mood ya kan, atau keinginan kamu ya kan. Jangan sampai, harus kita yang mengendalikan itu semua. Oke teman-teman.